Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian bersama orang tua di rumah? Pagi ini sehat? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran ini, baiklah kita sebelumnya berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ya. Materi tema 8 ini kita untuk mempersingkat, mari kita saksikan materi pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Tema 8 ya. Tema judulnya Bumiku. Next kita lanjut. Bumiku dan musimnya. Kalau kita bicara ini, lihat ada seusia kalian senang hujan-hujanan anak-anak ya. Jadi kalau di Indonesia bicara musim ada dua ya, musim kemarau atau panas dan musim penghujan ya, atau musim basah. Kita lanjut pemaparannya. Nah itu ya, ada judul ya, ini teks. Nanti saya harapkan kalian harus merangkum dan mengamati dari teks. Banjir bukan sekadar bencana alam. Apa tuh maknanya Nana ya? Saya ulang ya. Banjir bukan sekadar bencana alam. Jadi maknanya kita baca. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan ya di Indonesia ya. Berbagai faktor penyebab banjir ya. Berulang-ulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran, terutama ya, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Penebangan hutan liar, pembangunan di pemukiman tanpa menghindarkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Jadi kalau ada judulnya banjir bukan sekedar banjir, bencana alam, maka adalah yang menyumbangkan adalah ulah manusia itu sendiri. Pendangkalan, penyempitan sungai ya dan sebagainya ya. Di sisi lain, penertiban pemukiman di liar ya, bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah ya, daerah maupun pusat. Dari tahun ke tahun, warga tinggal bantaran sungai Ciliwung, Jakarta selalu siaga ketika musim hujan ya. Ya, luapan sungai ya ketinggiannya 1-2 meter di dalam rumah, bukan hanya yang harus diselamatkan, nyawa menjadi taruhannya, sudah diperingatkan dari pemerintah ya. Nah kita lanjut. Namun tetap saja mereka ketika banjir telah surut, tumbuh pemukiman liar di sungai-sungai, mendorong penyempitan aktivitas harian. Nah, warga seperti mencuci, membuang ya sampah dan sebagainya ya. Mempercepat pendangkalan sungai ya. Seperti halnya di Manado ya, Sulawesi Utara, rawan banjir longsor justru terjadi akibat pembangunan perkotaan, tidak mengindahkan topografi tadi ya, sehingga besar wilayah Manado terdiri dari perbukitan ya. Seperti halnya di Jakarta ya, yaitu penyempitan resapan air tiap tahun langganan menjadi banjir ya. Nah kita lanjut pemaparannya. Tadi setelah baca itu anak-anak ada tagihan sebenarnya ya. Tagihan paragraf 1 apa, gagasan utamanya apa. Sudah saya pandu, tapi kalian harus mengikuti catatannya dengan lengkap. Bagaimana pagi ini? Ada yang ngantuk Kak? Ya, oke lanjut Pak. Paragraf 1, gagasan utamanya adalah faktor penyebab banjir. 2. Apa aja ya? Rendahnya kesadaran masyarakat, penebangan hutan liar ya, penyempitan pendangkalan sungai. Paragraf 2, gagas utamanya adalah pemukiman liar di bantaran sungai ya. A. Warga tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga tiap ada hujan. B. Luapan sungai ya dan ketinggian 1-2 meter ya. Yang C. Pemukiman di bantaran sungai
sangat berisiko untuk banjir. Ini kita lanjut. Paragraf 3, gagasan utamanya pembangunan kota tidak mengindahkan topografi, ya. A. Mencuci dan membuang sampah di sungai. B. Banyak daerah lereng bukit yang dijadikan perumahan. Ya, terakhir paragraf 4. Gagasan utama, ringkasan bacaan banjir bukan sekedar banjir atau bencana alam. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, ya. Yang B. Warga tinggal di bantaran sungai selalu siaga tiap ada hujan. Nah, next kita lanjut. Ada 2, ada 4. Nah, ini ada judulnya ada 2, ada 4. Yang dimaksud di sini adalah mengenai ya musim anak-anak ya. Kalau yang negara subtropis sudah pasti adalah 4 musim anak-anak. Memiliki 4 musim, contohnya keempat musim itu di negara subtropis tersebut adalah 1. Musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Tapi kalau untuk Indonesia tidak mengalami seperti itu anak-anak ya. Ada musim panas saat jangka waktu siang harinya berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan berlangsung selama 4-5 jam saja. Nah, perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika orbit bumi itu pada porosnya dalam keadaan miring. Nah, tadi kemiringan yang 23,5 anak-anak ya. Pada bulan Desember saat poros belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga mendapatkan sinar matahari ya. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal dengan musim dingin ya. Di sisi belahan selatan ya, maksud saya waktu bersamaan terjadi musim panas. Kalau utara dingin masa kita panas selatan. Oke, ini kita lanjut. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, bagian yang dekat dengan garis ekuator, nah sekali lagi ya, garis ekuator itu adalah garis yang membelah dua ya, atau khatulistiwa ya, di lintas matahari kita di atas kepala ya. Poros tidak selalu mengalami kemiringan, relatif lebih cenderung sepanjang tahun, maka kita adalah arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Angin menjadi karena perbedaan tekanan udara, baik di dua tempat maupun di tempat lain. Ya, karunia Tuhan yang Maha Esa lah ya. Semuanya harus kita syukuri ya. Tapi rata-rata kalau untuk orang yang punya subtropis, ya kalau lagi musim dingin ya kita harus waktu musim panasnya harus giat. Tapi kalau kita sepanjang tahun kita bisa bekerja, ya. Seperti itulah kelebihannya. Next kita lanjut materi penjelasan yang lain. Gagasan utama dapat dari bacaan dibaca oleh temanmu. Nah, sebenarnya tadi sudah perbedaan musim tropis dan subtropis. Paragraf 2, arah kecepatan angin. Paragraf 3, angin terjadi karena perbedaan tekanan. Ya, B, gagasan utama aku dapatkan setelah membaca. Nah, seharusnya kalian ya, tolong Bapak lanjutkan oleh kalian ya. Paragraf 1, perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Nah, ini yang Bapak kasih tanda tanya ya. Tolong oleh kalian anak-anak ini dilanjutkan ya oleh kalian. Jangan nanti pas menilai di hari Sabtu kalian masih kosong. Oke, mengerti anak-anak? Yang C, berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4. Jelaskan artinya. Kalau ada 2 itu hanya di tropis. Kalau yang 4 ya tentunya tadi sudah ya. Perbedaan musim bumi disebabkan karena kemiringan pada poros ya. Itu ya. Next kita lanjut materi penjelasan yang lain. Nah, penyajian data. Nah, ini anak-anak ya. Ini yang harus panteng. Kalian jangan sampai menyimaknya ngantuk atau ya kita cuci muka kalau yang masih. Ini ada penyajian data, ada nomor 1 ada pengertian dari MEAN. Ya. MEAN sini artinya bukan MEAN yang ASEAN ya. Ini ada MEAN di sini adalah average atau rata-rata. Rumusnya ya, arti pengertian rumusnya MEAN adalah jumlah data
dibagi banyaknya data ya. Contoh nih, lihat nih ya. Banyaknya data dibagi ya, jumlah data dibagi banyaknya data. Contohnya ya, ada nilai matematika misalkan Hermaya 60, 50, 70, 80, 80 dan 100. Ini berapa? Datanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti harus dibagi 6 nih. Ini jumlahnya ada 6 ya. Dibagi, pembaginya ada 6 ya. Pertama mencari meannya harus 60 tambah 50, ini tidak harus mengurutkan data anak. Dijumlahkan, kemudian didapat adalah 440 dibagi 6. Kemudian dapatnya kan ada koma 73,33, biasanya normalnya dibulatkan jadi 73,3 saja. Nah, contoh lain ya, ini ada data hasil ulangan harian MTK kelas 6 contohnya nih ya. Kalian ini yang melanjutkan ya, harus melanjutkan ya. Nanti kalian harus menghitung ya. Ini caranya harus dikalikan dulu anak. Kalau yang ini 5 kali 3 ya, ini dikalikan dulu. Dikalikan ya. Seperti itu ya. Nanti meannya berapa? Ya, dibagi banyaknya data berapa? Ya, dijumlahkan dulu membuat membagi ya. Kita lanjut. Median dan data tunggal. Nah, kalau median itu pengertiannya yang Bapak tulis merah ya, tidak usah Bapak gerakkan. Median adalah nilai tengah suatu data. Untuk menentukan median kita harus mengurutkan. Nah, ya. Nih kalian tulisnya harus lengkap mungkin ya. Mengurutkan dari mana? Yang terkecil sampai yang terbesar. Jika tidak diurutkan akan menjadi fatal atau salah ya. Kita langsung pada contoh. Tapi kalau datanya genap, maka angka yang ada di tengah, saya ulang, jika jumlah datanya genap, maksudnya genap, maka harus dibagi 2, dijumlahkan dulu. Ya, nanti ada contohnya ya. Contoh diketahui. Data berikut. Nah, ini kalian ini belum urut. Ini masih ngacak ya, karena besar dulu, kecil dulu. Berdasarkan data di atas, maka nilai medianya, cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, ya. Ini karena kebetulan datanya ganjil, ya. Ya, ini pastikan ada kalimat diurutkan dulu. Ya, di sini diurutkan artinya 78, 80, ada lagi, nggak apa-apa. Ya pokoknya langsung aja ya. 80-nya ada berapa? Yang penting urut. Jangan 80 ada 85. Urutkan dulu semua. Karena betulan datanya ganjil, langsung di bagian tengah ini yang angka 90 adalah sebagai mediannya. Nah, jadi nilai mediannya adalah 90. Tapi kalian bisa menggunakan rumus. Yang paling bawah ini ada 25 ditambah 1. Nah, maksudnya 25 dari mana, Pak? 25 itu adalah banyaknya data, ini angka di atas ini sebanyak 25 datanya ya. Ditambah 1, kemudian dibagi 2. Boleh dengan cara mengurutkan, ditambah 1 dibagi 2 ya. Berarti yang ke 13. Artinya dihitung dari samping 78, 80, dihitung setelah sampai ke 13 itu adalah hasilnya 90. Atau dengan cara mengurutkan tadi, kalau ganjil gampang langsung 90 sama. Jadi ada 2 metode kalau untuk yang bilangan ganjil. Akan tetapi kalau yang bilangan genap tidak bisa ditawar. Ya contoh berikut. Diketahui sebagai berikut ya. Sebelum diurutkan. Ini jumlahnya kan genap. Tidak boleh menggunakan rumus yang misalkan ditambah 1, tidak bisa. Maka kita harus mengurutkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi 2. Maka hasilnya 80 tambah 80 adalah 160 dibagi 2 sama 80. Mengerti anak-anak? Nah, nanti bisa mengulang lagi ya di video ini. Nih kita lanjut. Demikianlah anak-anak di akhir pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang baik untuk masa depan. Dan jangan lupa
selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.